Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga melalui tayangan online. Kita semua akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah rumah tangga melalui tayangan media sosial atau online. Kami akan membaca firman Tuhan. Mari Tuhan, kuasai kami semua dan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari 1 Korintus 7 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Saya akan membacakannya. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar malam hari ini? Doa kami semua, Bapak Ibu Saudara sehat dan bahagia. Bahagia adalah idaman bagi setiap keluarga, khususnya bagi pasangan yang akan memulai kehidupan mereka yang baru, membentuk rumah tangga. Saat ini kata perceraian seringkali kita dengar. Bapak Ibu, bagaimana sebuah keluarga yang bahagia tiba-tiba terancam perceraian? Karena itu, sesuai dalam firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 6 yang mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Orang Kristen sangat menjunjung tinggi keutuhan perkawinan atau keluarga. Maka gereja terus-menerus berupaya membina dan mengajak setiap pasangan suami istri secara bersama dan tidak henti-hentinya membangun serta memulihkan keutuhan perkawinan. Lalu bagaimana perceraian itu bisa terjadi? Perceraian terjadi karena hal-hal yang mungkin dianggap sepele. Kurangnya komunikasi, tidak diperhatikan, tidak dihargai, tidak diperdulikan, sehingga membuat galau salah satu pasangan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam firman Tuhan pada malam hari ini, khususnya di ayat yang ke-10 dikatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku, Paulus, tidak, bukan aku, kata Paulus, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Paulus secara khusus menyampaikan nasihat kepada pasangan suami istri yang berumah tangga, yang sudah menikah. Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga mereka terancam perceraian. Berdasarkan firman itu, perintah itu, jemaat diajak berpikir pada saat itu bahwa di Korintus terjadi perceraian, dan perceraian itu lagi ngetren, Bapak Ibu, sehingga membuat pengaruh bagi pasangan suami dan istri. Ataukah sekedar perintah saja? Pada sisi lain, kalau perintah ini ditujukan lebih dahulu kepada istri, jangan-jangan munculnya larangan bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan. Tetapi istri yang menyampaikan lebih dahulu untuk bercerai.
Dalam bahasa Yunani, perintah kepada istri diterjemahkan berarti, istri jangan berpisah atau tinggalkan dari suamimu. Koriste. Sedangkan perintah kepada suami, suami tidak boleh menceraikan istrinya. Evinai. Perbedaan ini bisa jadi karena pengaruh Yahudi bahwa istri tidak boleh menceraikan suaminya, tetapi mungkin juga dipengaruhi oleh budaya di kota Korintus yang memungkinkan perempuan boleh lebih dahulu mengajukan perceraian. Penegasannya di ayat 11a. Ia harus hidup tanpa suami, artinya seorang istri hidup tanpa status menikah lagi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perintah Tuhan melalui Paulus kepada suami-suami untuk tidak menceraikan istrinya. Bila dalam satu keluarga ada ketidakcocokan sehingga terjadi pertengkaran, membuat mereka berpisah satu dengan yang lain, atau dikatakan istilah sekarang pisah ranjang, hendaknya digunakan untuk mengambil kesempatan, waktu untuk berdiam diri, waktu untuk berdoa. Dengan berdoa merupakan sikap merelakan diri untuk mendengar dengan segenap hati dan pikirannya, serta membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Dengan demikian, ajakan untuk berdamai adalah supaya mereka rujuk atau bersatu kembali. Paulus menjelaskan pandangan imannya tentang perkawinan, yaitu betapa eratnya hubungan suami dan istri. Bertolak belakang dari Kejadian 2 ayat 24 yang menyatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lalu Paulus meningkat kepada perumpamaan tentang kesatuan dalam tubuh Kristus. Bila merujuk pada kesatuan tubuh Kristus, bagaimana mungkin Kristus menceraikan tubuhnya, yaitu umatnya sendiri? Kristus tidak akan menceraikan tubuhnya sendiri atau umat kepunyaannya. Kristus tidak ingin umatnya kembali menjadi hamba dosa. Kristus sudah membayar lunas dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib. Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus hidup. Itu adalah karya agung keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita umat manusia. Kalau pemahaman itu dijadikan refleksi khusus dalam konteks perkawinan, maka hidup seorang suami adalah milik istri, hidup istri adalah milik suami. Dengan demikian pasangan itu tidak mengikuti kehendaknya sendiri-sendiri. Paulus mengakui bahwa Allah ingin agar pernikahan itu bersifat langgeng. Akan tetapi Paulus pun menyadari bahwa dalam menjalani rumah tangga akan terjadi percekcokan dan pertengkaran dan tidak dapat dipertahankan lagi, alias perceraian. Sebab itu Paulus berbicara mengenai perceraian yang diizinkan oleh Allah karena perzinahan atau salah seorang pasangan meninggalkan yang lain. Sebaliknya Paulus membicarakan perpisahan tanpa perceraian resmi, dikarenakan perilaku salah satu pasangan membahayakan anak, suami, atau istri. Jika seorang memutuskan menceraikan pasangannya karena zina, itu diizinkan. Dengan catatan, dia sendiri akan hidup sendiri atau tidak menikah lagi. Pilihannya adalah menceraikan pasangan dan hidup sendiri atau kembali hidup bersama. Tetapi kehendak Allah adalah hubungan suami istri dapat dipulihkan. Namun Paulus kembali mengingatkan bahwa Allah ingin ada damai sejahtera dalam setiap kehidupan rumah tangga Kristen. Dan bagi yang belum menerima keselamatan, akan diselamatkan. Itu adalah kehendak Allah bagi umat Tuhan dalam membentuk rumah tangga.
Bapak, Ibu, Saudara, pesan apa yang kita dapat dalam pembacaan firman malam hari ini? Yang pertama, dalam berumah tangga, kita harus selalu membangun cinta. Membangun cinta terus-menerus, tanpa memandang usia perkawinan atau salah satu pasangan yang usia lanjut, tapi terus membangun perasaan, membangun cinta. Yang kedua, menghormati perkawinan itu. Yang ketiga, dalam relasi rumah tangga harus ada kesetiaan. Yang keempat, jangan izinkan pihak ketiga masuk dalam kehidupan rumah tangga kita. Ini akan berakibat fatal, akan menghancurkan rumah tangga, menghancurkan kebahagiaan dan damai sejahtera hilang dari kehidupan berumah tangga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam kondisi saat ini, di mana Indonesia bahkan dunia menghadapi virus corona, di mana saat ini kita semua merasakannya. Tuhan sudah memberikan waktu untuk keluarga. Apakah kita menyadari semuanya itu? Saat wabah corona belum hadir, adakah kita punya waktu untuk keluarga? Seorang suami, seorang ayah yang berangkat kerja dari pagi, pulang malam, tidak mendapati anak-anaknya, berangkat belum bangun, pulang sudah tidur. Tidak ada waktu untuk bersama berkomunikasi. Bagi anak-anak yang sudah kuliah dan bekerja, adakah waktu untuk orang tua? Kita sebagai pelayanan, rapat-rapat sampai jauh-jauh malam, waktu untuk keluarga berkurang. Dengan adanya kita tetap di rumah, kita tetap beribadah, kita diingatkan oleh Tuhan, disadarkan oleh Tuhan untuk membangun kebersamaan bersama keluarga. Ini adalah waktu Tuhan untuk kita membangun mesbah keluarga yang selama ini terlewatkan. Pemulihan keluarga sudah Tuhan lakukan. Sekarang saya, Bapak, Ibu, apakah sudah melakukannya itu dalam kehidupan keluarga kita? Amin. Bapak, Ibu, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang rahmani, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini, mengingatkan kami untuk membangun kembali kebersamaan bersama keluarga. Waktu Tuhan untuk kami begitu indah, sehingga kami saat ini boleh bersama-sama dengan keluarga beribadah dalam ibadah rumah tangga Jemaat-Mu Bukit Zaitun. Kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Bukit Zaitun. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan dan kebahagiaan. Tuhan memberkati setiap usaha-usaha suami dalam mencari nafkah, memberkati istri-istri, supaya mereka juga boleh menjadi pendamping dan penolong bagi suami. Demikian juga anak-anak yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati mereka di dalam masa sekolah mereka yang saat ini semuanya dilakukan di rumah. Tuhan memberkati masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan memberkati dalam setiap keluarga, kehidupan dan pekerjaan usaha mereka, dan bahkan setiap pelayanan-pelayanan mereka. Demikian juga keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Bukit Zaitun. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan-pelayanan kami bersama di Jemaat Bukit Zaitun. Tuhan berkati juga
pelayanan-pelayanan yang ada di Jemaat Bukit Zaitun. Baik Ibu Pendeta Dina Haba sebagai KMJ kami. Tuhan memberkati dalam kesehatan dalam kehidupan rumah tangganya. Dan setiap pelayanan-pelayanannya. Demikian juga presbiter yang ada. Keenam pelkat komisi BPPJ, pegawai gereja, kosters, bahkan satpam gereja. Tuhan memberkati kehidupan kami bersama dan pelayanan kami bersama. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana kami berada. Tuhan, tolonglah kami bangsa Indonesia ini. Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon belas kasihan-Mu, supaya wabah corona ini cepat berlalu dari Indonesia dan dunia, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami kembali dengan normal, dan kami boleh kembali bersekutu bersama-sama dalam rumah Tuhan, beribadah kepada-Mu. Berkati juga para pemimpin negara kami dari pusat hingga daerah bersama keluarga. Dengan hikmat Tuhan mereka boleh memimpin negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan juga memberkati para medis di garis depan yang menangani COVID-19 ini. Setiap pasien-pasien yang ada Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan memberkati juga obat-obatan sarana yang akan dipakai sebagai penyembuh dari wabah corona ini atau pasien-pasien yang menderita corona ini. Terima kasih. Berkatilah janda, duda, yatim piatu. Berkati juga ya Bapa, saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak kami sebutkan satu persatu, baik di sektor 1 maupun 2 dan 3. Tuhan mau datang, Tuhan mau jamah, dan Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk program yang ada di Jemaat Bukit Zaitun, program kerja, Tuhan berkati. Bahkan dana-dana yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan akan mencukupkannya. Terima kasih Bapak. Bapak, inilah doa dan sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Lalu dengarkanlah doa dan sembahyang kami, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, pengucapan syukur kita kepada Allah, sambil memuji Tuhan dari Kitab Bakti 87. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Bahkan kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi setiap pelayanan-pelayanan yang ada di Jemaat Bukit Zaitun, bahkan untuk menolong sesama kami. Berkati bendahara-bendahara kami untuk mengelolanya dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini, dan biarlah Tuhan Yesus, kami akan menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus,
menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.